Halo, para juara, selamat datang kembali di channel Champ Nusantara, tempat lahirnya para juara. Dengarkan baik-baik, ada satu hal yang kita semua inginkan, menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Namun, perjalanan itu sering terasa terlalu besar, terlalu lama, dan terlalu sulit untuk dimulai. Kita mencoba perubahan drastis, tapi biasanya menyerah di hari kelima. Mengapa ini terjadi? Akar masalahnya adalah kita melihat transformasi sebagai lompatan besar, padahal ia adalah serangkaian langkah kecil yang konsisten. Untuk benar-benar berubah, kita butuh sistem yang memecah tujuan besar menjadi tugas harian yang bisa dikelola. Kita butuh peta jalan. Kabar baiknya, kamu bisa membangun fondasi versi terbaikmu hanya dalam 30 hari. Ini adalah perjalanan 10 pilar, di mana setiap pilar akan kamu kuasai selama 3 hari. Ini bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang konsistensi yang tak terhindarkan. 30 hari menjadi versi terbaik dirimu. Panduan 10 pilar. Ini adalah peta jalanmu. Ingat, fokus pada pilar yang sedang kamu jalani. Jangan memikirkan hari ke-30. Pilar 1, menciptakan awal baik, hari ke-1 sampai 3. Pilar pertama adalah tentang menghapus keraguan dan menciptakan momentum positif. Di hari-hari awal ini, fokusmu adalah membangun kemenangan kecil. Untuk hari ke-1, terapkan aturan No Zero Day. Lakukan minimal 1 tindakan, walau hanya 5 menit untuk tujuan besarmu. Di hari kedua, lakukan detoks dopamin palsu 1 jam dengan menjauhi semua screen time, HP, TV, laptop, selama 1 jam pertama setelah bangun tidur. Dan di hari ketiga, buat jurnal quick win. Tuliskan 3 hal kecil yang kamu capai hari ini, seperti membuat kopi sendiri atau merapikan meja. Nilai didapat dari pilar ini adalah menunjukkan pada otakmu bahwa kamu adalah orang yang menepati janji, bahkan janji kecil. Pilar 2, menguasai fisik, hari ke-4 sampai ke-6. Pilar kedua adalah tentang mengubah biokimia tubuh untuk meningkatkan energi dan mood. Di hari ke-4, mulailah dengan teknik hidrasi 1 liter dengan minum minimal 1 liter air di 2 jam pertama setelah bangun. Lanjut ke hari ke-5, lakukan aktivasi fisik 10 menit dengan berolahraga singkat, jalan cepat atau stretching sebelum jam 10 pagi. Akhiri pilar ini di hari ke-6 dengan membuat jurnal makanan sadar. Catat apapun yang kamu makan dan minum hari ini, hanya untuk kesadaran, bukan untuk diet. Nilai didapat adalah energi yang stabil dan pikiran yang lebih jernih karena fisikmu didukung. Pilar 3, membangun fokus laser, hari ke-7 sampai 9. Pilar ketiga, fokus pada melatih kemampuanmu untuk fokus tanpa gangguan. Di hari ke-7, lakukan sesi deep work 20 menit dengan bekerja pada tugas paling sulitmu selama 20 menit penuh tanpa menyentuh ponsel. Di hari ke-8, ciptakan zona gesekan 0 dengan membersihkan mejamu total, hanya menyisakan 3 alat yang kamu butuhkan untuk bekerja. Di hari ke-9, terapkan aturan 20/40, alokasikan 40 menit untuk fokus mendalam tanpa gangguan, dan 20 menit untuk istirahat tanpa screen time. Nilai didapat dari pilar ini adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas yang sulit lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Pilar 4, menguasai emosi, hari ke-10 sampai 12. Pilar keempat adalah tentang mengendalikan respons terhadap stres dan emosi negatif. Di hari ke-10, terapkan protokol jeda 5 detik. Ketika marah atau frustrasi, hitung 5 detik sebelum merespons atau bertindak. Di hari ke-11, latihan napas kotak 3 sesi dengan melakukan napas 4-7-8 sebanyak 3 set, pagi, siang, malam. Dan di hari ke-12, lakukan ubah label emosi. Saat merasa gugup, ubah kata-katanya menjadi "saya sedang teraktivasi" atau "saya sedang bersemangat". Nilai didapat adalah ketenangan batin yang memungkinkanmu membuat keputusan cerdas di bawah tekanan. Pilar 5, Time Mastery,
hari ke-13 sampai 15. Pilar kelima, fokus pada mengambil kembali kendali atas waktu harianmu. Di hari ke-13, terapkan aturan 3 kemenangan. Di pagi hari, tentukan 3 tugas wajib yang harus diselesaikan hari ini. Di hari ke-14, lakukan audit waktu. Jujur, catat setiap jam yang kamu habiskan hari ini. Tidur, kerja, scroll, dilani, untuk melihat kemana waktumu pergi. Di hari ke-15, lakukan blok waktu non-negotiable. Blok 1 jam di kalendermu untuk deep work dan perlakukan itu seperti janji dengan CEO. Nilai didapat dari pilar ini adalah rasa kendali yang luar biasa dan pemahaman yang jelas tentang prioritasmu. Pilar 6, membangun lingkaran sosial, hari ke-16 sampai 18. Pilar ke-6 adalah tentang memperkuat hubungan yang mendukung pertumbuhan. Di hari ke-16, lakukan kontak otentik 1 orang. Hubungi 1 orang yang kamu hormati dan ajukan pertanyaan spesifik tentang bidang keahliannya. Di hari ke-17, terapkan aturan no phone dinner. Habiskan minimal 1 sesi makan tanpa ponsel dengan orang terdekatmu. Di hari ke-18, lakukan afirmasi nilai diri dengan menuliskan 3 alasan mengapa kamu adalah aset berharga bagi teman dan keluargamu. Berfokus pada memberi. Nilai didapat adalah jaringan dukungan yang kuat dan rasa memiliki yang mendalam. Pilar 7, menciptakan kebebasan finansial, hari ke-19 sampai 21. Di hari ke-19, lakukan audit pengeluaran dengan mencatat semua pengeluaranmu hari ini dan tentukan 1 pengeluaran yang tidak perlu. Di hari ke-20, rencanakan tujuan finansial kecil. Tentukan target, misalnya menyisihkan Rp50.000 dan alihkan uang itu ke rekening terpisah. Di hari ke-21, lakukan baca 1 artikel investasi tentang edukasi dasar investasi. Pilar ke-8 adalah tentang menjadi diri sendiri dan mengabaikan opini yang tidak penting. Di hari ke-22, lakukan sesuatu yang tidak umum. Lakukan 1 hal kecil yang kamu inginkan meskipun kamu tahu itu tidak biasa. Di hari ke-23, buat jurnal opini penjara. Tuliskan 3 kekhawatiran yang menahanmu dan di sampingnya tuliskan mengapa kekhawatiran itu tidak relevan 1 tahun dari sekarang. Di hari ke-24, lakukan latihan power pose 2 menit dengan berdiri tegak dengan percaya diri selama 2 menit sebelum berinteraksi dengan orang. Pilar 9, menemukan sumber dopamin asli, hari ke-25 sampai 27. Pilar ke-9, fokus pada mengganti kebiasaan reward cepat dengan reward pertumbuhan. Di hari ke-25, lakukan penciptaan 15 menit. Luangkan 15 menit untuk membuat sesuatu, menulis, menggambar, memasak tanpa melihat handphone. Di hari ke-26, lakukan koneksi alam 10 menit. Keluar, injak tanah rumput, dan tatap langit selama 10 menit tanpa headphone. Di hari ke-27, lakukan tindakan altruistik. Lakukan 1 tindakan kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Misalnya, membantu rekan kerja tanpa diminta. Pilar 10, momentum kehidupan, hari ke-28 sampai 30. Di hari ke-28, lakukan integrasikan 3 kebiasaan baru yang paling efektif dari 27 hari terakhir dan janjikan untuk menjaganya. Di hari ke-29, buat jurnal visi 90 hari dengan menuliskan secara detail di mana kamu ingin berada 90 hari dari sekarang, baik secara visi, fisik, maupun finansial. Akhiri di hari ke-30 dengan perayaan dan refleksi. Rayakan keberhasilanmu dan tuliskan 5 hal terbesar yang kamu pelajari tentang dirimu dalam 30 hari ini. Nilai didapat adalah fondasi yang kokoh untuk terus menjadi versi terbaikmu, bukan hanya selama 30 hari, tapi seumur hidup. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa ilmu ini bermanfaat, tekan tombol subscribe untuk join komunitas juara dan tidak ketinggalan video berikutnya.
Share video ini untuk teman dan keluargamu yang sedang tumbuh bersama menjadi juara sejati dan mendapatkan kebahagiaan sejati. Cek link di deskripsi untuk download e-book dan wallpaper eksklusif untuk membantumu menjadi juara lebih cepat mulai hari ini. Ingat, ini adalah pertempuran untuk hidupmu. Apa yang akan kamu lakukan hari ini untuk mendapatkan kebahagiaan sejati yang tidak palsu? Pilihan ada di tanganmu.